Salah seorang ulama pengarang kitab Safinatun Najah. Nah, untuk lebih jelasnya supaya tidak salah persepsi buat generasi berikutnya, kita perlu tahu, kita perlu memperoleh kejelasan bagaimana sebenarnya itu makam yang ada di belakang Masjid Al-Ma'mur ini. Nah, sudah saya jumpai salah seorang dari pengurus Masjid Al-Ma'mur, yaitu Bang Joy. Assalamualaikum Bang Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya ingin tanya nih Bang Joy terkait dengan makam. Ini kita kan kasihan juga kepada jamaah atau umat Islam pada generasi berikutnya kalau mereka memiliki persepsi yang salah. Jadi sebenarnya itu makam yang di belakang itu bagaimana? Saya kira Bang Joy bisa memberikan penjelasan makam yang di belakang masjid ini. Tafadhol Pak Bang Joy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kedatangan tamu kita, dan alhamdulillah pada hari ini mendapat pertanyaan masalah keberadaan makam yang ada di Masjid Jami Al-Ma'mur Tanah Abang. Dan kami perkenalkan, nama saya Bang Joy selaku anggota DKM Masjid Jami Al-Ma'mur sebagai Ketua 1 Bidang Takmir dan Organisasi Pengurus Masjid Jami Al-Ma'mur Tanah Abang. Saya sendiri lahir di Tanah Abang di belakang masjid tahun 1957. Berarti usia saya sudah hampir 66 tahun. Memang cukup terkejut juga ya, setelah kami diajak oleh pengurus lainnya untuk terlibat sebagai anggota pengurus DKM Al-Ma'mur baru 1 periode. Berarti 2016 sampai dengan 2023 baru periode yang awal. Dan alhamdulillah ya, kami dapat menjelaskan bahwa keberadaan makam ini agar mereka mengetahui tentang makam tersebut ya. Sejak kami kecil lahir di Gang Haji Said, tepatnya belakang masjid, itu tidak pernah mendapat berita baik dari orang tua sendiri maupun dari guru-guru yang mengajar di Masjid Jami Al-Ma'mur. Dan dari zamannya Ustadz Kiai Haji Rodiun, Kiai Arfan, berlanjut dengan Kiai Haji Hasan Basri selaku ketua umum terdahulu, dilanjutkan oleh Kiai Haji Mualim, Kiai Haji Safi Al-Hazami, dan sampai hingga kini kepada Kiai Haji Syukur Yakub, tidak pernah mendengar bahwa ada salah satu makam yang merupakan ulama besar, yaitu Syekh Salim bin Sumair, pengarang kitab Safinatun Najah. Yang kita tahu bahwa semua pesantren di Indonesia itu mempelajari kitab tersebut, sudah cukup populer ya, sehingga banyak orang mau tahu di mana makamnya ulama tersebut. Nah, di sini setelah kami 1 periode selaku pengurus mengkaji untuk punya rasa tanggung jawab apakah benar atau tidak makam ini. Nah, yang kami ketahui ya, setelah mempelajari ada 2 buku yang kami pelajari ya. Pertama, wafatnya Syekh Salim bin Sumair. Lengkap namanya adalah Al-Alamah Syekh Salim bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Hadrami As-Safi. Jadi beliau berasal dari Hadramaut, Yaman, di lembah Sebut ya. Iya, bermazhab Syafi'i. Dan beliau hijrah ke Singapura. Dari Singapura hijrahlah ke Batavia, sampai di Betawi ini tahun 1851. Wafatnya Syekh Salim bin Sumair ini tahun 1854. Berarti hanya 3 tahun dia ada di Betawi. Memang sebelum berangkat dari Singapura mereka juga hijrah di India. Ya. Di Betawi ini ya, karena kita maklumi seorang alim ulama ya, mengajarkan berbagai ilmu ya, baik Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga terkenallah di Sintaro Betawi. Nah, sedangkan saya pelajari masalah keberadaan Masjid Jami Al-Ma'mur ini berdasarkan surat akte tanah Masjid Jami Al-Ma'mur itu
diterbitkan tahun 1899. 1899 Masehi. Berarti ada jarak 45 tahun antara mulai berdirinya Masjid Jami Makmur dengan wafatnya Syekh Salim bin Sumair. Itu berdasarkan akte perfounding dengan nomor 365 terbit bulan April tahun 1899. Nah, untuk jelasnya, setelah kami pelajari lagi, ada satu buku autobiografi riwayat hidup daripada Syekh Said Abu Bakar bin Ali Shahabuddin. Nah, Syekh beliau itu adalah cucu daripada Said Naum. Nah, siapa itu Said Naum? Nah, Said Naum itu adalah pewakif yang kita kenal sekarang dengan Said Naum. Dulu kita tidak kenal Said Naum. Iya, dulu dinyatakan sebagai pemakaman Arab. Itu pengajuan sahnya menjadi pemakaman Arab tahun 1844. Atas pengajuan daripada pewakif tersebut, Said bin Abdullah Salim Naum kepada Hindia Belanda, sehingga terbitlah izin pemakaman tersebut tahun 1844. Supaya pemirsa tahu, saya potong dulu sebentar. Yang dimaksud tadi Said Naum, dulu belum ada nama Said Naum. Itu yang dimaksud tadi adalah tempat pemakaman Arab yang sekarang menjadi rumah susun Tanah Abang, dan ada sekolahnya, ada juga masjid. Nah, yang sekarang yang letaknya dari masjid ini kurang lebih 500 meter lah. 500 meter. Oke, dilanjut. Dan saya dapat lagi majalah waktu zaman baca dalam majalah koloni Belanda dan bangsa Arab bahwa memang ada sebuah bangunan masjid di Tanah Abang Bukit. Nah, dan ada di antara kira-kira 200-500 meter itu pemakaman Arab. Nah, pindah lagi kami kepada buku Risalah Aspar daripada riwayat pemakaman Arab yang diwakafkan oleh Said Naum. Itu diceritakan bahwa kakeknya, enjitnya itu Said Naum dimakamkan bersebelahan dengan Syekh Salim bin Sumair yang dimakamkan di pemakaman Arab. Yang itu banyak para alewin yang hadir. Salah satunya adalah salah satu mufti daripada Betawi, Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Nah, itulah para alewin di makam masjid, salah satunya Syekh Salim bin Sumair dan juga Said Naum Basalamah di makam tersebut. Itu terjadinya 1854. Nah, berarti tidak mungkin ya. Jadi masjid ini beradanya tahun 1899 berdasarkan akte surat tanah masjid yang diterbitkan dengan surat perfounding dengan nomor 365 bulan April tahun 1899. Nah, itulah mungkin sekedar informasi bahwa sekarang di mana keberadaan makam daripada Syekh Salim bin Sumair. Ternyata pada tahun 1975 itu kebijakan Pemda DKI pada saat itu gubernurnya Ali Sadikin, ya, pengalihan tempat bahwa lokasi pemakaman sudah tidak layaklah ada di tengah kota. Maka kebijakan gubernur dipindahkan. Jadi makam-makam yang ada di pemakaman Arab itu kalau tidak salah sesuai dengan suratnya seluas 6 hektar. Yang sebahagian 3 hektar untuk di pemakaman orang-orang pribumi dan 3 hektar lagi untuk orang-orang Arab atau keturunannya atau mantunya. Nah, silakan. Nah, namun karena kebijakan gubernur saat itu bahwa keberadaan pemakaman Arab yang ada di tengah kota dipindahkan ke 5 TPU yang ada di Jakarta. Salah satunya TPU Jaruk Purut. Ya, itulah tempat makam Syekh Salim bin Sumair. Dan alhamdulillah sampai sekarang dan alhamdulillah atas inisiatif dan gagasan pengurus kami berdua dengan Gozi dengan driver masjid
berziarah untuk menguji petik kebenaran daripada makam tersebut. Itu kami ziarahi hari Senin tanggal 19 September tahun 2019. Fotonya ada, dan benar pada waktu saya tanyakan petugas TPU ya, bahwa ada makam dengan tertulis Syekh Waliullah Wan Salim Sumair. Dan alhamdulillah tempatnya juga sudah pantas, layaklah untuk diziarahi, dan kami juga turut mendoakan, memberikan doa Al-Fatihah, mudah-mudahan Al-Alamah guru kita yang sampai saat ini ilmunya sangat bermanfaat, mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, berarti jelas sekarang apa yang disampaikan oleh Bang Joy tadi. Syekh Salim bin Sumair itu dimakamkan di pemakaman Arab yang sekarang menjadi Said Naum, seiring seiring dengan kebijakan Pemda DKI yang waktu itu Gubernurnya Ali Sadikin, itu dibongkar lalu dipindahkan tadi sampai seperti yang dibilang oleh Bang Joy ke 5 pemakaman, 5 TPU. Salah satunya adalah Jeruk Purut, tempat pengarang Safinatun Najah tadi di sana, dan beliau sudah datang ke sana, sudah berziarah ke sana. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 3 makam yang di belakang masjid ini, mungkin pemirsa ingin tahu siapa sebenarnya. Silakan. Terima kasih. Ya, kami lanjutkan. Memang keberadaan masjid ini tidak luput dari ada beberapa makam. Kemungkinan itu makam-makam warga sekitarnya, mungkin salah satu pengurus takmir atau yang mengurus masjid. Dan juga ada salah satu kakek kita, Kong Haji Said, juga ada makamnya di samping Masjid Jami Al-Makmur yang sekarang letaknya ada di bawah tempat sarana yang digunakan oleh kaum ibu. Majlis dalam kaum ibu masih ada. Nah, itulah salah satu engkong kita yang sampai sekarang namanya tetap dengan digunakan sebagai nama jalan tempat domisili kita tinggal, bernama Gang Haji Said. Dan insya Allah dengan informasi ini para pendengar baik pemirsa dapat menyimak, dan silahkan ya, apabila memang ada sanggahan silakan datang ke kami selaku DKM, tunjukkan data yang benar dan valid serta sesuai dengan sanad riwayatnya ya. Nah, untuk sementara kami dari pengurus juga akan meluruskan segala sesuatu, jangan sampai ini dibiarkan. Betul. Ya. Kita upayakan, dan insya Allah, dan waktu itu kami sudah sampaikan dalam 3 tahun 4 tahun kalau apabila tidak ada yang sagah, ini kami akan tutup. Namun tidak diuruk, kita tutup hanya untuk apa? Apabila nanti kita sudah tiada ya. Jadi permasalahan ini sudah selesai, bahwa makam Syekh Salim bin Sumair itu ada di Jeruk Purut di Cilandak, TPU Jakarta Selatan. Silakan para pemirsa ya, pendengar untuk datang ke sana dan bisa lihat tempatnya layak sesuai dengan seorang guru ya, seorang yang memang mulia dan sudah mendapat gelar waliullah. Tertulis Syekh Waliullah Salim bin Sumair. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas sekarang bahwa makam yang di belakang masjid ini adalah bukan makam Syekh Salim bin Sumair seperti yang dipersepsikan sebagian dari umat Islam. Jadi diharapkan dengan adanya klarifikasi dari pengurus masjid tadi, Bang Joy, maka jangan sampai salah persepsi lagi. Barang kitab Safinatun Najah itu adanya di TPU Jeruk Purut Jakarta Selatan. Silakan ke sana kalau memang ingin berziarah.